Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya.
Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike.
Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Mau wis di-setting ning kene aku gerek manut. Pak Bayu. Iki mana di-setting ning kene aku ora arti lho ya. Kuasamu Ning kene aku iso. terlebih Iso ngene. besar. Nah aku ning kono gak ketok. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, Mak Yodi, kuasamu kayak lampunya mati. terlebih Bisa. besar. Tuhanku Lagi mau sing ngerokin? terlebih besar. Tancepane ya. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sing iki wis urip. Hanya Kau Ngono lho, cedak ya. Hah? yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Kene. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, Ora lebok kene. kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, Kuasa-Mu terlebih besar. kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Sing lenggah dulu. Kok sebagian temriko kabeh sing Sing mriko kathah. Sing mriko kathah. Oh iya. Shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Marilah pagi hari ini kita akan melaksanakan pemberkatan peneguhan nikah Saudari Arini Indah Setianing Tejas dengan Saudara Febrianto. Untuk acara yang pertama, dipersilahkan mempelai laki-laki untuk memasuki ruangan.
Dipersilahkan mempelai laki-laki Saudara Febrianto, putra dari Bapak Kardi dan Ibu Yohana Darti, untuk memasuki ruangan gereja bersama dengan Ibu Gembala didampingi. Kemudian Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan di sebelah sini, Pak, Bu. Selanjutnya, mempelai wanita memasuki ruang gereja diikuti dengan seluruh anggota keluarga. Ya, langsung ke depan sampai ke depan kursi, langsung maju lewat samping kanan kursi. Silakan berdiri di sebelah barat kursi, di sebelah barat ya. Terima kasih, dipersilahkan duduk anggota keluarga, demikian juga jemaat yang ada. Saya mau bertanya kepada keluarga mempelai wanita, siapa yang menyerahkan hari ini untuk diberkati dan diteguhkan pernikahannya dengan Saudara Febrianto? Siapa? Ibu. Terima kasih. Demikian mempelai wanita, calon mempelai wanita telah diserahkan Bapak Adi sepelaku orang tua dari keluarga Ibu Umani. Selanjutnya dipersilahkan duduk pengantin berdua dan Bapak Ibu keluarga dari Purwodadi Grobogan dipersilahkan masuk ke ruang gereja. Masih ada beberapa kursi yang belum terisi dan mohon maaf nanti apabila ini tidak mencukupi sebagian untuk di samping gereja karena kita mematuhi protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba waktunya, waktu yang indah. Calon pengantin berdua akan diberkati dan diteguhkan pernikahannya di tempat ini, di Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali. Dan ini waktu yang tepat karena semula calon pengantin berdua direncanakan diberkati di gereja ini tanggal 22 bulan 2 tahun 2002. Tetapi rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan, dan ini saat yang tepat, waktu yang indah yang direncanakan Tuhan. Jika Tuhan mengendaki, semuanya tidak ada yang mustahil. Amin. Dan mari Bapak Ibu semuanya saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami semua di rumah-Mu ini untuk kami boleh mengadakan ibadah pemberkatan serta peneguhan nikah dari saudari kami Arini Indah Setianing Tias dengan saudara Febrianto. Biarlah Tuhan Engkau akan memimpin kami semua dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan Engkau akan menyatukan kedua insan ini menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang boleh mengenal keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan ibadah pemberkatan serta peneguhan nikah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita masih berdiri bersama-sama. Kita akan lanjutkan satu pujian yang mengatakan indah rencana-Mu Tuhan. Inilah rencana Tuhan yang indah untuk kedua calon mempelai pada pagi hari ini. Dan biarlah nanti Tuhan beserta dengan keluarga ini, dan pagi ini boleh diberkati serta diteguhkan pernikahannya. Mari kita akan naikkan pujian nomor 3, itu yang mengatakan indah rencana-Mu Tuhan. Indah
dari calon mempelai berdua. Ini adalah lagu-lagu yang dipilih oleh calon mempelai. Kiranya rencana Tuhan begitu indah buat keluarga yang akan dibangun oleh Mbak Arini dan Saudara Febrianto. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian nomor 4. Kasih pasti lemah lembut. Dan nanti waktu selanjutnya sampai dengan prosesi pemberkahan dan peneguhan nikah, saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Terima kasih, mari kita akan langsung saja berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih pagi yang indah buat kami sekalian. Kami boleh bersuka ya Tuhan, bila pada pagi ini kami boleh bersama-sama ada di dalam upacara pernikahan kudus dari saudari kami hari ini, demikian dengan Febrianto. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik, Engkau yang telah pilih hari dan juga waktu yang tepat. Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Kiranya kami hanya percaya kepada Tuhan, demikian juga pada pagi hari ini. Kiranya Engkau akan berikan firman kepada kami, terutama Tuhan buat kedua anak-Mu yang mau melangsungkan pernikahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkati kami dan Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya, puji Tuhan.
Baik, selamat pagi menjelang siang dan kepada tamu-tamu yang dari Gerobokan yang terutama dan dari mana-mana saya nggak ngerti ya, keluarga daripada mempelai, baik keluarga mempelai laki-laki, demikian juga keluarga dari mempelai perempuan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan menyaksikan pemberkatan nikah dan peneguhan nikah dari saudari kami Arini dengan Febrianto ya. Kiranya Tuhan akan memberkati, menolong. Dan demikian juga saat ini ya, saat yang indah sebelum kita melakukan segala sesuatu, kiranya kami ada di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, berdoa terlebih dahulu, demikian juga terutama mendengar akan suara Tuhan, kemana arahnya kami diarahkan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan sebentar. Ini adalah pilihan sendiri dari kedua mempelai, itu adalah ayat-ayat yang dipilihnya. Dan kiranya boleh mengarahkan dan itu boleh menjadi pedoman hidup daripada kedua anaknya. Itulah anak Tuhan yang telah setia kepada Tuhan. Demikian juga nanti di dalam keluarga. Kiranya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan akan menyertai mereka senantiasa dari saat dia diteguhkan menjadi suami istri sampai kapanpun. Kiranya mereka tetap ada di dalam tangan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Demikian juga pemeliharaan keluarganya boleh dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu mari kita akan bersama-sama baca di dalam ayat-ayat yang sudah dipilihnya sendiri oleh kedua mempelai ini. Tapi kiranya Tuhan akan memberkati kami sekalian. Firman ini bukan untuk kedua mempelai saja, tapi kiranya ini juga untuk kita semua yang mendengar. Dan kiranya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dan yang ke-15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Di ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus merintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Di sini di dalam ayat yang permulaan di situ dikatakan ya, mungkin kalau kita baca langsung begitu tidak membaca latar belakang dan perikop ini sebelumnya, maka sepertinya ini terpotong begitu ya. Jadi di atas semuanya. Di atas semuanya apa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau membaca seperti itu jadinya semuanya ini semuanya yang mana ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Kolose adalah suatu kota di timur tengah sana. Jadi kalau di sekarang Asia kecil ya. Jadi itu adalah sebuah kota di mana Paulus pernah menginjil di tempat itu. Dan di situ terjadi suatu perkumpulan, persatuan daripada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan digembalakan oleh Paulus sendiri pada waktu perintisannya. Kemudian ya, dalam perjalanan Paulus memang adalah seorang penginjil, dan akhirnya dia tinggalkan itu. Dan surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus ke Kolose pada waktu dia menghadapi suatu penderitaan ya, itu cuma ada di dalam suatu surat yang dikirimkan ke sidang ini, karena Paulus pada waktu itu sudah ada di dalam Roma, di kota Roma, di mana dia ada di dalam penjara. Jadi salah satunya surat yang dikirimkan ke sidang-sidang di mana Paulus merintis, itu salah satunya adalah sidang Kolose ya, jadi jemaat di Kolose. Nah, di situ dikatakan Paulus mengatakan kenapa itu di atas semuanya. Kalau kita baca dari pasal 1, di situ kita bisa mengerti latar belakang kenapa Paulus mengirimkan surat ke Kolose ini ya.
Jadi yang terutama di sini tadi di atas segalanya. Kalau kita baca di dalam pasal 2 itu di situ diterangkan bahwa orang-orang Kolose yang sudah percaya kepada Tuhan tapi masih melakukan itulah hal-hal yang latar belakangnya mereka mungkin menyembah kepada berhala, percaya kepada peraturan-peraturan yang itu dibuat oleh manusia, dan demikian juga yang dipercaya oleh mereka. Nah itu sebabnya ditegur oleh Rasul Paulus supaya mereka berubah ya, berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Percaya kepada berhala-berhala, percaya kepada dongeng-dongeng dan mungkin seperti ramalan-ramalan dan lain sebagainya. Tetapi harus berubah, yaitu menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus ya. Kalau kita baca di dalam pasal 3 di situ dikatakan manusia baru. Nah, jadi kalau yang dulu mungkin kita baca di dalam pasal 2 itu ada hal-hal yang dilakukan oleh Kolose, oleh orang-orang Kolose yang tidak diperbolehkan, yang dilarang oleh Paulus dan itu dilarang oleh firman Tuhan. Itulah hal-hal yang kita baca di dalam lembut. Maaf, nafas saya mengembun di. Kita baca di dalam pasal 2 ayat yang ke-20-21 begini. Apabila kamu tidak mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Terus kemudian jangan jamah ini, jangan jamah itu, kecap ini, jangan sentuh ini. Ya, inilah yang dibicarakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena mereka masih percaya hal-hal yang seperti ini. Nah itu kalau sudah percaya kepada Tuhan, kiranya hendaknya bagi kami sekalian, ya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya kita buang semuanya kepercayaan-kepercayaan yang itu nenek moyang kita mungkin itu ajarkan kepada kita dan kita percaya kepada itu. Kiranya kami tidak mendua katanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah menyembah kepada Allah, kepada Tuhan, kiranya kami tidak mendewakan atau menyembah kepada hal-hal yang lain atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia seperti firman Tuhan ini katakan. Tetapi kiranya kami berubah dari kehidupan yang lama. Kita berbuat dosa, berbuat hal-hal yang enggak benar, kita benarkan, kita hidup di dalam firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah itu di pasal 2 banyak dikatakan di situ, tapi kami nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca sendiri di rumah, dan kiranya saya cuma sedikit memberikan hal-hal yang ada. Kemudian di dalam pasal 3 di situ katakan itulah perintah yang harus diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu di dalam pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kemudian ayat berikutnya, sabarlah satu orang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini banyak sudah saya beri pelajaran kepada 2 mempelai. Tetapi pagi hari ini kiranya kami boleh ada pelajaran dari firman Tuhan. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya Dia yang sudah menguduskan, menyucikan kehidupan kami, membebaskan kami di dalam segala dosa, sehingga kami boleh mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna. Kiranya kami akan bangkit seperti Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian,
kemudian hidup, dan selama-lamanya kekal ada di dalam surga sana. Itulah kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami benar-benar bangkit daripada keburukan, dari hal-hal yang itu sia-sia yang kita lakukan di dalam dunia ini. Ya, banyak hal, ya maafkan mungkin ya secara orang yang telah percaya kepada Tuhan. Saya tidak percaya kepada hal-hal hari jelek, hari tas, hari apa ya. Semua hari adalah baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan menciptakan hari Senin sampai Senin itu adalah baik semuanya. Kalau Ibu Bapak Saudara kalian membaca di dalam buku Kejadian, apa yang dijadikan oleh Tuhan, selesai dia mengatakan itu baik. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu sampai itu hari yang ke-5 baik. Hari yang ke-6 Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Penciptaan manusia itu sungguh sangat baik. Ya. Kalau yang pertama sampai yang ke-5 itu baik. Sekarang yang sangat baik itu adalah ciptaan daripada manusia. Sungguh sangat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh sangat baik diciptakan oleh Tuhan. Kiranya kami enggak kalah dengan hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan yang lain-lainnya, kita percaya. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu baik, sempurna. Tetapi karena manusia, kesalahan manusia, dosa manusia, kita jadinya ada di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita adalah orang tidak benar. Kita semuanya ada di dalam dosa. Tapi puji Tuhan, Allah ampuni kami, kirimkan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus itulah Isa Al-Masih. Kalau bahasa Yunaninya itu Yesus. Kalau kita Yesus, kemudian bahasa Ibraninya Yosua, bahasa Arabnya Isa. Ya, jadi itu sebetulnya sama. Ya, jadi Isa itulah juru selamat. Dia yang akan menghakimi dunia ini di kelak kemudian hari. Dan demikian juga yang menghakimi kita manusia. Tidak ada seorang pun dari kita yang ada di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, tidak satu pun manusia yang benar di dalam dunia ini. Tetapi hanya satu, itulah Yesus Kristus yang dikirim oleh Allah sendiri, dan dialah yang hidup di dalam dunia untuk dosa-dosa manusia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami tidak kembali kepada dosa, tidak kembali kepada kepercayaan-kepercayaan yang itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh nenek moyang kita, dan kiranya kami akan masuk di dalam kehidupan baru di dalam Tuhan. Kita percaya, nah, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan pimpin, menolong di dalam kehidupan kami semua. Ya, banyak hal sudah saya ajarkan kepada kedua mempelai, dan kiranya Tuhan akan pakai firman Tuhan yang sudah diterima, demikian juga sekelumit daripada firman Tuhan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena ini yang dipilih oleh kedua mempelai. Dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ayat 15 tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus merintah dalam hatimu. Inilah yang dikehendaki, yang mungkin kedua mempelai sudah memperhitungkan ya. Jadi kalau kasih itu yang mempersatukan mereka, mengikat mereka menjadi satu, demikian juga firman Tuhan katakan di sini, katakan tadi, supaya hidup damai sejahtera itu ada. Kalau kita benar-benar ada di dalam persatuan, persekutuan dengan Tuhan, kami pastikan kita tidak akan ada istilahnya mendendam, atau kalau bertengkar itu akhirnya sampai berlarut-larut ya. Itu ada firman Tuhan yang katakan ya, sudah saya katakan pada mempelai, kalau kita marah kiranya kita tidak sampai matahari tenggelam. Saya bilang nek marah malam saja ya. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu saudara bukan yang dimaksud begitu ya, tetapi kiranya kemarahan itu tidak akan berlarut-larut. Kiranya stop kalau kita ingat bahwa Tuhan tidak menghendaki kita ada di dalam kemarahan, apalagi berbuat
berdosa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tadi pagi nggak ngerti, saya nyetel TV. Kok beritanya tentang suami istri yang bertengkar. Ada suami istri yang sampai suaminya membunuh istrinya, ya. Ada yang istrinya membunuh suaminya. Terus ini gimana, coba ya? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah dijodohkan oleh Allah, itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Nah, kiranya Tuhan akan membuat kelanggengan bagi suami istri yang nanti sebentar akan kita resmikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi Febri dan Rini ketemu, ya. Akhirnya mereka berikrar untuk menjadi satu di dalam keluarga. Nah, kiranya benar-benar Tuhan akan menolong. Dan dia memilih ayat ini sungguh-sungguh bagus, ya. Dan di situ di akhir di dalam ayat yang ke-15 dikatakan menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan, kiranya benar-benar kesatuan daripada Febri dan Rini yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saya bilang pada waktu pelajaran, ya, jadi manusia itu bukan manusia yang lain di lainnya mempelai, ya, tetapi itu juga termasuk mereka sendiri, ya. Jadi Rini, Febri adalah manusia. Jadi kalau mereka sampai salah satu mengatakan, yo cerai, ya itu namanya siapa itu, ya. Jadi bukan, kalau dia bilang bukan manusia, nah apa, ya. Nah, mari kita kiranya kami sebentar kita akan menyaksikan pernikahan kudus ini dan kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan dukung di dalam doa senantiasa. Kiranya keduanya benar-benar seperti firman Tuhan yang telah dia pilih, ya. Kiranya mereka yang telah menjadi satu disempurnakan, bahkan mereka bisa senantiasa ada di dalam damai sejahtera. Dan di sini dikatakan senantiasa bersyukurlah, ya. Di dalam keadaan apapun kiranya bersyukurlah, ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong, memberkati senantiasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kiranya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita lakukan. Kalau itu tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau kita jalankan, dan apapun yang kita diperintahkan Tuhan, kiranya kami akan manut, diturut, maka Tuhan akan memberkati kepada kami sekalian. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pegangan bagi kami sekalian sebagai jemaat Tuhan. Kiranya kami boleh melakukan firman Allah senantiasa di dalam hidup kami. Apapun yang telah Engkau ciptakan Tuhan, itu baik. Demikian juga hari ini kami percaya adalah hari baik, dan terutama buat kedua mempelai yang telah ada pada saat ini yang akan melangsungkan pernikahannya, baik itu peneguhan bahkan nanti pemberkatan sebentar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan saksikan sebentar mempelai akan saya berkati, saya teguhkan di dalam pernikahan kudus, dan kiranya Tuhan akan menolong dan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyaksikan. Silakan mempelai berdua untuk maju ke depan.
bersalaman. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada kedua mempelai ini untuk mereka baik Rini, baik Febri untuk mau atau enggak menerima atau enggak menjadi satu dengan yang lainnya sebagai suami istri. Sebab Bapak Ibu saudara sekalian, belum tentu mereka menikah karena kehendak mereka sendiri. Mungkin dipaksa atau mungkin dia didikte oleh orang lain. Tetapi pagi hari ini akan saya tanyakan kepada masing-masing, karena di dalam pemberkatan nikah dan ini semuanya Bapak Ibu saudara sekalian saya terangkan. Jadi saya berani untuk meneguhkan bahkan memberkati, karena semua persyaratan yang sudah saya terima, baik itu dari gereja, GKJ, Gerobokan, demikian juga persyaratan dari pemerintah yang diharuskan, itu semuanya sudah memenuhi persyaratan dan sudah masuk ke capil, dan itulah persyaratan dari gereja kami GSJA. Saya berani berkati, meneguhkan karena sudah terpenuhi persyaratan itu semuanya. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang saya akan mulaikan ini peneguhan nikah dan pemberkatan. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Arini, siap sediakah engkau menerima Febrianto sebagai suamimu yang sah? Siap, saya bersedia. Dengar ya saudara-saudari, ibu bapak saudari. Jadi Rini siap untuk menjadi istrinya Febrianto dan menerima sebagai suami yang sah. Itulah Febri satu-satunya. Sekarang saya mau tanya kepada Febri, siap sediakah engkau menerima Arini menjadi istrimu yang sah? Siap bersedia. Siap bersedia Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab itu mari kita akan dengar ya. Mereka akan berjanji satu dengan yang lain. Kalau mereka sudah menikah, maka mereka akan apa? Kita dengarkan janji masing-masing kepada kedua anak Tuhan ini yang akan masuk di dalam pernikahan. Sekarang kita akan dengar dulu dari Febrianto calon suami. Pada hari ini saya Febrianto dengan sesungguhnya berjanji menerima engkau Arini Indah Setianingtyas menjadi istriku yang sah dan resmi dan satu-satunya. Bersedia memelihara engkau di masa susah dan senang, kaya atau miskin, sehat atau sakit, senantiasa hidup berdampingan, saling mengasihi, dan hanya maut yang dapat memisahkan kami. Serta di hadapan gembala sidang, para saksi dan jemaat, saya ucapkan janji nikah ini. Haleluya, amin. Dengar ya Bapak Ibu, Febri berjanji untuk menerima Rini menjadi satu-satunya istri yang sah, dan dia mau memelihara di dalam keadaan apapun, sehat, sakit, katanya tadi ya, kaya, miskin, dan seterusnya. Puji Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada Rini sebagai calon mempelai perempuan, janjimu kepada calon suamimu. Pada hari ini saya, Arini Indah Setianingtyas, berjanji menerima engkau, Febrianto, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Berjanji untuk selalu setia menemani engkau dalam keadaan susah maupun duka, dalam senang maupun duka, selalu setia menemani engkau dalam keadaan untung maupun malang. Saya berjanji akan menjadi istri yang selalu menjadi penolong dalam kehidupanmu.
Di hadapan Ibu Gembala Sidang, jemaat, dan saksi-saksi, saya ucapkan janji nikah ini. Kiranya Tuhan menolong saya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita dengar semua ya Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya nanti pada waktu mereka benar-benar sudah masuk di dalam keluarga, ingatkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau mereka mengingkari janji satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu. Dokter ini aku paksa ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Sebab itu ini bisa saya sahkan di dalam pernikahan pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya kami boleh mendukung di dalam doa. Saya akan serahkan dan sahkan di dalam pernikahan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka sudah sah menjadi suami istri. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum mereka masuk di dalam pemberkatan nikah, doa berkat dari saya, tetapi saya Tuhan, setelah dia menjadi suami istri, saya mau tanya kepada mempelai ini, apa tanda kasihmu Febri kepada istrimu? Cincin. Cincin katanya, mana cincinnya? Lepas dulu. Ya. Suruh ambil. Bapak Ibu saudara sekalian, tanda kasih dan kiranya benar-benar ini akan dipasangkan oleh Febri kepada istrinya dan selamanya, kiranya Rini boleh memakai ini. Jadi kalau ini lepas berarti dia mau lepas. Ini adalah tanda kasih daripada Febri. Bapak Ibu saudara sekalian, ini cincin adalah bulat, tidak ada ngget-nggetnya ya Bapak Ibu. Jadi kiranya cintanya, kasihnya Febri kepada Arini benar-benar bulat, nggak ada putusnya, terus, nggak ada hentinya. Puji Tuhan. Sekarang kamu pasangkan pada istrimu. Sekarang saya mau tanya pada Arini, apakah tanda cinta kasihmu sepanjang nanti kamu ada di dalam keluarga bersama-sama menjadi suami istri yang sah dan menjalani hidup bersama? Cincin. Tandanya sama ya. Jadi dia juga akan memberikan cincin sebagai tanda cinta kasih kepada suaminya. Inilah cincin tanda cinta kasihnya Arini kepada Febrianto. Ya, sama cincinnya adalah cincin bulat, tidak ada geret-geretnya, tidak ada putusnya ya. Jadi banyak kalau Bapak Ibu Saudara yang memakai biasanya ada yang longgar, ada yang putus ya, tetapi ini enggak. Bulat, jadi enggak ada putusnya. Inilah tanda cinta kasihnya Rini kepada suaminya. Kamu pasangkan pada suamimu untuk tanda kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sudah berjanji, sudah memberikan tanda cinta kasihnya. Jadi nanti kalau berkeluarga ya saling mengingatkan ya. Jadi cincinmu mana? Apa masih dipasang atau dikasih ke orang atau dijual? Nah, kiranya benar-benar cincin itu akan menjadi tanda bagi mereka sekalian supaya Tuhan akan memberkati menolongnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah bersama-sama melakukan dan bersama-sama menyaksikan
pengesahan peneguhan nikah dari keduanya, bahkan dengan tanda kasih cinta mereka. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa, mendukung di dalam doa. Arahkan doamu benar-benar kepada kedua anak Tuhan ini yang masuk di dalam pernikahan kudus, dan kiranya kami bersama-sama mendoakan mereka ada di dalam kebahagiaan, sejahtera senantiasa yang mereka damaikan, yang dambakan. Demikian juga kiranya senantiasa ada doa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita bersama-sama ada berdoa. Silahkan berlutut di depan kami. Demikian semua jemaat boleh berdiri bersama-sama. Kita akan mendukung di dalam doa. Kita berseru kepada Allah, kiranya Allah benar-benar menolong, memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dengan kami, arahkan tanganmu, berdoalah kepada kedua mempelai ini, sehingga mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Selamanya mereka ada di dalam naungan pimpinan daripada Tuhan. kebahagiaan, demikian juga senantiasa boleh mengucap syukur, damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kami sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keduanya boleh diberkati oleh Tuhan. Baik ya Tuhan, keluarga mereka besok akan bertambah-tambah dengan keturunan ilahi yang mereka ada. Kiranya mereka boleh membawa seluruh keluarga nantinya mengenal kepada kasih daripada Tuhan. Demikian juga keduanya boleh diberkati oleh Tuhan, baik kesehatannya, baik ekonomi, kesejahteraan keluarga senantiasa berlimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi. Demikian juga keluarga masing-masing boleh diberkati Tuhan, boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, mengenal Yesus sebagai sumber kasih daripada semua manusia yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Bapak, kami boleh bersyukur, berterima kasih. Semuanya boleh berjalan dengan baik acara dari permulaan sampai saat ini. Dan demikian juga saat ini hamba-Mu menghadap Engkau dengan kerendahan hati Bapak. Kami serahkan kedua anak-Mu ini menjalani kehidupan di dalam keluarga, bersatu di dalam satu daging, dan akhirnya mereka berbuah-buah di dalam hikmat, dan demikian juga terutama boleh beranak cucu seperti Engkau kehendaki. Hamil ya Tuhan, itu adalah kehendak daripada Tuhan bagi perempuan. Usaha untuk mencari nafkah itulah adalah kewajiban daripada lelaki. Sebab itu Bapa, kami mau menyerahkan keduanya sungguh-sungguh menjalani hidup seturut kehendak daripada Tuhan.
Saat ini Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyerahkan kedua anaknya ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba-Mu berdoa dan demikian memberkati kedua anak-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah kedua anak Tuhan yang telah dipersatukan di dalam pernikahan kudus pagi hari ini. Ini sekarang bukan satu-satu, bukan Rini, bukan Febri, tetapi kiranya ini akan menjadi keluarga besar di kelak kemudian hari, dan semua akan menyebutkan inilah keluarga baru di dalam nama Bapa yang telah kita kita sama-sama berdoa. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara kalian, untuk acara ini kiranya mereka boleh melihat satu dengan yang lain dengan jelas ya. Ini sekarang Mbak Ari ini masih tertutup ya. Ya kiranya Febri nanti boleh buka itu tudung, bener enggak itu istrinya yang dipilihnya, jangan salah seperti Yakub ya. Nah baik, kita akan menyaksikan pembukaan tudung oleh mempelai laki-laki. Ayo tiung. Bapak Ibu, kita menyaksikan kalau mereka biasanya nek pacaran kan delik-delik ya. Sekarang kita lihat mereka kalau tanda mengasihi satu dengan yang lain kayak apa. Febri terutama. Ayo. Pipi. Pipi kanan pipi. Haleluya. Ayo Bapak Ibu. Saya perkenalkan, inilah keluarga baru, keluarga dari Bapak Ibu Febri Yanto. Baik, tugas saya sudah selesai. Sekarang saya serahkan kembali kepada WL. Terima kasih. Dipersilakan duduk pengantin berdua. Ditahan dulu, yang lain nanti ya. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih. Kita sudah menyaksikan dari awal hingga akhir acara pemberkatan dan peneguhan nikah dari kedua mempelai. Sekarang sudah mempelai, kalau tadi calon mempelai. Kemudian tadi kita menyaksikan dalam pengucapan janji nikah itu sampai Mas Febri menangis ya. Tangis itu ada dua, bukan tangis sedih yang terjadi saat ini, tapi tangis kebahagiaan. Betul nggih? Amin, puji Tuhan. Kurang lebih 30 tahun yang lalu saya diberkati di tempat ini. Kemudian kira-kira 3 bulan yang lalu anak saya diberkati di tempat ini. Jadi kok tibone telu kabeh gitu ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih keluarga ini, keluarga yang baru sudah diberkati oleh Tuhan, dan rencana Tuhan yang indah sesuai dengan lagu-lagu pujian yang dipilih oleh kedua mempelai. Dan tiba saatnya kita akan menyaksikan kedua mempelai menerima surat nikah dari gereja sebagai syarat nanti untuk melaksanakan di pencatatan sipil di kantor Disduk Capil Kabupaten Boyolali, dan juga sekaligus tali asih dari gereja. Kepada ketua pengurus gereja dipersilahkan, dan kedua mempelai dipersilahkan untuk berdiri.
pakai mic mboten Pak? Nganggo lho. Puji Tuhan, pada saat ini kami mewakili dari keluarga besar GSJA Immanuel Boyolali dengan telah selesainya pemberkatan nikah, maka kami selaku pengurus menyerahkan surat nikah yang telah ditandatangani oleh Badan Pengurus Daerah dan Gembala Sidang serta tali asih dari gereja berupa sebuah Alkitab. Dan saudara saat ini resmi menjadi bukan lagi Mbak Arini, Mas Febrianto, tapi dari keluarga Bapak Ibu Febrianto. Selamat menempuh hidup baru. Ya, kami sebagai pengurus gereja berpesan kiranya ada tiga hal yang kami sampaikan kepada Bapak, keluarga Bapak Febrianto. Yang satu, pertama ialah saudara telah diberkati atau Bapak telah diberkati dengan Tuhan, kiranya Bapak, saudara selalu ingat kepada Tuhan. Ya. Kedua, bersyukur. Ketiga, melakukan firman Tuhan. Tiga hal ini kiranya kalau keluarga baru bisa melaksanakan, ini kiranya Tuhan akan memberkati secara luar biasa terhadap kehidupan keluarga saudara. Dan kiranya tiga hal itu, melakukan firman Tuhan, bersyukur, dan ingat pada Tuhan itu dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Di duit ya bersyukur itu. Ya. Nanti Tuhan akan bukakan jalan. Selamat menempuh hidup baru, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Amin. Duit nanti duit bersyukur terus golek ya Pak. Amin. Terima kasih. Penyerahan tali asih sudah dilaksanakan dan tiba saatnya keluarga baru, keluarga mempelai yang baru ini akan memberikan persembahan sulung bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan melalui pekerjaan yang dilakukan oleh kedua mempelai, oleh keluarga baru ini, dan nanti bisa diikuti oleh keluarga yang lain. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku jadi berkat, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila pagi hari yang berganti malam, aku jadi berkat, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku jadi berkat, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila pagi hari yang berganti malam, aku jadi berkat. Puji nama Tuhan, biarlah keluarga yang baru ini senantiasa boleh diberkati Tuhan, sepanjang hidupnya Tuhan akan memberkati. Oleh karena berkat kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita boleh melaksanakan, mengikuti ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah di antara tadi saudara Febrianto
Febrianto dan Saudari Arini, dan sekarang sudah menjadi keluarga yang baru. Dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini karena sudah semuanya selesai. Dan Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian syukur kita, berkat kemurahan-Mu. Dan nanti untuk doa penutup serta doa berkat dimohon kembali Ibu Gembala Sidang. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Untuk doa penutup dimohon Ibu Gembala Sidang. Baik, mari kita akan bersama-sama menutup di dalam acara kebaktian pernikahan kudus dari Saudara Febrianto dengan Saudari Arini Indah Setianingtyas, dan sudah selesai dengan baik. Tuhan memimpin, menolong, demikian cuaca terbaik diberikan oleh Tuhan, dan benar-benar kiranya kami boleh pulang bersama dengan Tuhan juga, dan acara selanjutnya nanti juga akan disertai dengan Tuhan, baik keluarga dari Saudara Febri, demikian juga keluarga dari Saudara Arini boleh diberkati Tuhan, pulang dengan penuh damai sejahtera, kesukaan yang daripada Tuhan senantiasa akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu mari kita bersama-sama berdoa pada saat ini. Bapa Allah yang di surga, terima kasih pagi yang indah yang telah Engkau berikan, hari yang indah telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati acara dari pemberkatan dan peneguhan nikah dari saudara kami pada saat ini di gereja ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah pimpin, demikian menyertai keluarga dari Febri yang dari Ngerobokan sudah sampai di Boyolali dengan selamat, bahkan mengikuti acara ini sampai akhir ini. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Demikian juga bagi keluarga Mbak Mani Tuhan yang ada saat ini, biar dia secara orang tua
secara sendiri, tidak ada pendamping suami, tetapi Tuhan telah menolong, memberkati, bahkan sampai selesainya pemberkatan ini Tuhan ada senantiasa beserta dengan kami. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang Maha Kasih. Dia senantiasa menolong, memberkati kepada kami, memberkati di dalam keluarga kami masing-masing, keselamatan yang terutama bagi kami masing-masing, demikian kesehatan yang ada. Tuhan memberkati juga keluarga kami masing-masing dengan berkat-berkat berlimpah kepada kami masing-masing saat ini. Terima kasih Tuhan, dan selangsungnya kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat keluarga baru bagi Arini dan Febri di kelak kemudian hari. Dan demikian juga keluarga masing-masing yang saat ini mau pulang. Tuhan berkati mereka dengan perjalanan mereka masing-masing. Demikian juga bila mereka ada di dalam persekutuan, perkumpulan bersama-sama dengan orang sekeliling keluarga Mbak Mani, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Demikian selangsungnya nanti Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menolong, memberkati di dalam pencatatan sipil ya Tuhan. Nanti setelah ada acara di rumah, kiranya Tuhan juga akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan bagi kami orang yang percaya. Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga saat ini kami percaya Tuhan telah berkati kami dan akan memberkati kami senantiasa. Jadikan Tuhan semua anak-anak Tuhan menjadi berkat dimanapun kami ada, terutama mempelai berdua kiranya benar-benar menjadi saksi, menjadi berkat di kalangan masyarakat, di tempat pekerjaan, bahkan dimanapun mereka ada. Tuhan memberkati dan jadikan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari yang percaya kepada Tuhan, kita akan angkat tangan kami, tanda penyerahan total kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan bisa berlaku apapun kecuali Tuhan menyertai bahkan menolong kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersertalah dengan Tuhan pada pagi hari ini, berjalan seiring dengan cahaya kemuliaan Tuhan senantiasa ada di dalam diri masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kiranya boleh menerima berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Sampai ketemu sebentar. Mungkin ada acara sebentar, foto-foto mungkin sudah datang. Moga acara sesi foto keluarga diserahkan pada